Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Napoli capai kesepakatan rekrut Giovane, Inter Milan gigit jari. Napoli dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Hellas Verona untuk mendatangkan Giovane Santana, penyerang muda asal Brasil yang sebelumnya juga masuk radar Inter Milan. Kesepakatan antara Napoli dan Verona ini dikonfirmasi langsung oleh pakar transfer terpercaya Gianluca Di Marzio, dalam program Post Europa League Sky Sport. Dengan tercapainya deal ini, Inter pun harus gigit jari setelah gagal memenangkan persaingan. Nama Giovane Santana sejatinya juga masuk dalam daftar incaran Inter Milan, yang memantau sang pemain sebagai opsi potensial untuk memperkuat lini serang dan kedalaman skuad musim depan. Namun, Inter Milan tidak bergerak secepat Napoli. Ketegasan manajemen Partenopei dalam negosiasi membuat Verona lebih condong menerima proposal dari Napoli. Alhasil, Inter harus menerima kenyataan pahit dan kehilangan target yang sudah lama dipantau. Djakirovic telah tiba di Milano, segera jalani tes medis bersama Inter. Leon Djakirovic telah menginjakkan kaki di Milano setelah mendarat di Bandara Linet pada Kamis malam waktu setempat, menandai awal petualangan barunya bersama Nerazzurri. Bek berusia 18 tahun itu tiba sesuai agenda yang telah direncanakan, didampingi oleh sang ibu serta rombongan agen. Kedatangannya langsung menyita perhatian, mengingat Djakirovic disebut-sebut sebagai salah satu prospek bertahan paling menarik, yang dimiliki Kroasia saat ini. Tak ingin membuang waktu, Leon Djakirovic dijadwalkan menjalani tes medis dan tes kebugaran hari ini. Jika semua proses berjalan lancar, pemain asal Dinamo Zagreb itu akan menandatangani kontrak berdurasi 5,5 tahun bersama Inter Milan. Langkah ini menegaskan strategi klub yang kini tak hanya fokus pada hasil instan, tetapi juga investasi jangka panjang melalui pemain muda bertalenta yang bisa berkembang dalam ekosistem Inter Milan. Inter Milan tolak 2 tawaran untuk Luis Henrique, di tengah ketidakpastian masa depan. Inter Milan dikabarkan menolak 2 tawaran resmi yang datang untuk winger asal Brasil, Luis Henrique, meski performanya jauh dari harapan. Menurut laporan Sport Mediaset via FC Internews, Bournemouth dari Liga Inggris dan raksasa Turki, Besiktas telah mengajukan proposal formal. Namun, manajemen Inter memilih untuk tidak melepas sang pemain pada jendela transfer musim dingin ini. Meski diminati klub lain, Inter belum bersedia melepas Henrique pada Januari ini. Salah satu alasannya adalah situasi pasar yang belum ideal, terutama karena Inter masih berupaya memulangkan Ivan Perisic ke Serie A. Nerazzurri menilai Perisic sebagai solusi jangka pendek yang ideal berkat pengalaman dan fleksibilitasnya. Namun, PSV Eindhoven belum menunjukkan niat untuk melepas winger veteran berusia 36 tahun tersebut, sehingga Inter memilih mempertahankan opsi yang ada. Dari kaki Barella lahir 50 peluang, di Eropa hanya Mbappe dan 2 nama ini yang lebih baik. Di tengah sorotan dan kritik dalam beberapa pekan terakhir, Nicolo Barella justru tampil sebagai salah satu motor kreativitas paling produktif di Eropa musim ini. Berdasarkan data Opta, Barella telah menciptakan 50 peluang bagi rekan-rekannya di ajang Serie A. Catatan tersebut menjadikannya pencipta peluang terbanyak di Serie A, sejajar dengan Aaron Martin, dan menegaskan peran vital sang gelandang dalam permainan Nerazzurri. Di kompetisi domestik, tak ada pemain yang lebih sering memberi makan rekan setim dibanding Barella. Visi bermain, kecepatan berpikir, serta akurasi umpan dari kaki kanan gelandang bernomor punggung 23 itu menjadi senjata utama Inter Milan dalam membongkar pertahanan lawan. Peran Barella di Inter Milan tak sekadar tercermin dari asis semata, tetapi dari konsistensinya dalam membuka ruang dan menciptakan situasi berbahaya. Ia kerap menjadi penghubung utama antara lini tengah dan lini serang, terutama saat Nerazzurri kesulitan menembus blok rendah lawan.
Cassano terpikat Petar Sučić, talenta luar biasa, cara mainnya mengingatkan saya pada Prosinecki. Nama Petar Sučić kian mencuri perhatian publik sepak bola Italia. Kali ini, pujian datang dari sosok yang dikenal belak-belakan dan kritis, Antonio Cassano. Mantan penyerang timnas Italia itu mengaku sangat terkesan dengan kualitas gelandang muda Inter Milan tersebut, bahkan menyamakannya dengan legenda Kroasia, Robert Prosinecki. Pujian itu dilontarkan Cassano dalam program FIFA El Football, tempat ia kerap membedah performa pemain dengan gaya lugas khas dirinya. Antonio Cassano tak ragu melabeli Sučić sebagai pemain dengan kualitas istimewa. Sučić adalah talenta, seorang pemain yang luar biasa, ujar Cassano. Menurut mantan penyerang AS Roma dan Real Madrid itu, keunggulan Sučić tak hanya terletak pada teknik dasar, tetapi juga pada cara ia mengolah bola dalam ruang sempit, sesuatu yang jarang dimiliki gelandang seusianya. Cassano secara khusus menyoroti penggunaan telapak kaki, yang menjadi ciri khas permainan Sučić. Paganin beberkan masalah Inter di laga besar, bukan kebetulan, mereka terlalu mudah kehilangan kepercayaan diri. Performa Inter Milan saat menghadapi tim-tim besar kembali menjadi sorotan. Kali ini, analis sepak bola Italia sekaligus mantan bek Serie A, Antonio Paganin, memberikan pandangan tajam usai laga Inter kontra Arsenal di San Siro. Menurutnya, kesulitan Nerazzurri menghadapi klub elit Eropa dan domestik bukanlah sebuah kebetulan semata. Berbicara di TMW Radio, Paganin lebih dulu memberikan penghormatan penuh kepada Arsenal. Ia menilai tim asuhan Mikel Arteta memang pantas mendapat pengakuan, mengingat konsistensi dan identitas permainan yang mereka tunjukkan dalam beberapa musim terakhir. Fakta bahwa Inter tampil lebih baik di liga domestik memang tidak terbantahkan, tetapi kemarin mereka menghadapi Arsenal, pemuncak klasemen Liga Inggris, yang juga meraih 7 kemenangan dari 7 laga di Liga Champions dan merupakan tim yang sangat sulit dihadapi, ujar Paganin. Menurutnya, Arsenal bukan hanya kuat secara individu, tetapi juga matang dari sisi proyek jangka panjang, identitas permainan, dan kontinuitas. Dalam konteks ini, Paganin menilai Inter harus menerima kenyataan bahwa saat ini ada tim yang memang berada di level lebih tinggi. Perisic telah capai kesepakatan pribadi dengan Inter Milan. Winger veteran milik PSV Eindhoven, Ivan Perisic dilaporkan telah menyepakati kesepakatan pribadi dengan Inter Milan, dan sangat berambisi kembali mengenakan seragam biru hitam. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport yang dikutip FC Inter 1908, pemain berusia 36 tahun itu menjadikan kepulangan ke San Siro sebagai prioritas utama pada bursa transfer musim dingin kali ini. Nama Ivan Perisic bukan sosok baru bagi Interisti. Winger asal Kroasia tersebut pernah memperkuat Inter Milan dalam periode 2015 hingga 2022, sebelum hijrah ke Tottenham Hotspur dengan kontrak jangka pendek. Meski kini telah memasuki fase akhir kariernya, Perisic diyakini masih mampu memberikan dampak instan berkat pengalaman, fleksibilitas posisi, serta mental juara yang dimilikinya. Faktor-faktor inilah yang membuat manajemen Inter mempertimbangkan opsi reuni emosional sekaligus strategis. Tiga PR besar Cifu, demi tingkatkan peluang Inter raih Scudetto. Christian Cifu menunjukkan ambisi besar untuk langsung mencetak sejarah di musim pertamanya, sebagai pelatih Inter Milan. Di bawah arahan legenda Nerazzurri tersebut, Inter Milan kini berada di posisi terdepan dalam perburuan Scudetto, meski performa di Liga Champions belum sepenuhnya meyakinkan. Menurut laporan Corriere della Sera yang dikutip FC Inter News, ada 3 masalah utama yang wajib segera diselesaikan Cifu jika ingin menjaga konsistensi Inter Milan hingga akhir musim, dan menyingkirkan ancaman Napoli serta rival-rival lainnya. Isu pertama yang menjadi perhatian serius adalah intensitas permainan. Inter Milan saat ini bersaing di berbagai kompetisi, yang secara otomatis meningkatkan risiko kelelahan fisik dan cedera pemain. Dalam beberapa laga,
terlihat jelas bahwa tempo permainan Inter tidak selalu stabil sepanjang 90 menit, rotasi pemain dan manajemen beban latihan menjadi kunci. Cifu dan staf pelatihnya dituntut cerdas dalam menjaga keseimbangan antara ambisi meraih trofi dan kondisi fisik skuad. Agen Lautaro sambangi kantor Inter Milan, Mario Gila ikut dibahas. Agen kenamaan Alejandro Camano terlihat menyambangi markas Inter Milan pada Rabu sore di Viale della Liberazione, Milan. Kunjungan ini langsung memicu spekulasi luas, bukan hanya soal Lautaro Martinez, tetapi juga nama lain yang kini masuk radar Nerazzurri, Mario Gila. Di balik pembahasan rutin tersebut, muncul indikasi kuat bahwa Inter dan Camano juga menyentuh topik Mario Gila, bek tengah Lazio asal Spanyol. Nama Gila bukan pemain baru dalam daftar incaran Inter. Bahkan, selama berbulan-bulan terakhir, ia disebut sudah memiliki folder khusus di meja kerja manajemen Nerazzurri. Inter memang diprediksi akan melakukan mini revolusi di lini belakang pada musim panas mendatang. Dalam konteks ini, Gila dinilai sebagai profil ideal. Zielinski jadi poros permainan Inter Milan, dribble 100%, raja umpan di area lawan. Piotr Zielinski kembali menunjukkan kelasnya bersama Inter Milan. Setelah sempat mengalami fase adaptasi, gelandang asal Polandia itu kini tampil sebagai salah satu pengendali utama permainan Nerazzurri, khususnya dalam fase penguasaan bola dan progresi serangan. Statistik terbaru yang dirilis Opta menegaskan betapa sentralnya peran Zielinski dalam sistem permainan Inter musim ini. Sejak Desember hingga sekarang, Zielinski menjadi pemain Inter dengan jumlah operan terbanyak di area lawan, sebuah indikator penting dalam menilai dominasi dan kontrol permainan. Menurut data Opta, Zielinski telah mencatatkan 207 umpan sukses di setengah lapangan lawan, tertinggi di antara seluruh pemain Inter Milan. Angka tersebut menunjukkan bahwa mantan pemain Napoli tersebut bukan sekadar penghubung antar lini, tetapi juga motor progresi serangan. Keberaniannya menerima bola di ruang sempit serta ketenangan dalam mengatur tempo, membuat Inter mampu mempertahankan tekanan konstan di wilayah pertahanan lawan. Dimitri Bella Sommer, di Italia, kiper selalu diingat dari kebobolan. Kritik terhadap Yann Sommer kembali mencuat di tengah performa Inter Milan, yang tak mulus di Liga Champions musim ini. Namun, mantan penyerang Serie A, David Di Michele, menilai sorotan negatif terhadap kiper asal Swiss itu sebagai cerminan budaya sepak bola Italia, yang terlalu kejam dalam menilai peran penjaga gawang. Berbicara kepada TMW Radio, Di Michele menegaskan bahwa publik kerap melupakan kontribusi besar seorang kiper, dan hanya fokus pada satu kesalahan yang berujung gol. Pernyataan Di Michele menggambarkan realita pahit, yang kerap dialami penjaga gawang di Serie A. Meski berkali-kali melakukan penyelamatan krusial, satu gol yang masuk seringkali langsung menghapus semua kontribusi positif di mata publik. Dalam konteks Inter Milan, Sommer sebenarnya masih menjadi sosok penting di bawah Mistar. Pengalamannya, ketenangan dalam membangun serangan dari belakang, serta konsistensi membaca permainan tetap menjadi aset berharga bagi Nerazzurri, meski kritik terus berdatangan. Bisek, Inter adalah mimpi yang jadi nyata meski dikenal sebagai bek dengan postur fisik kuat dan gaya bermain agresif. Bisek tak segan mengakui kekagumannya pada kualitas teknis rekan setimnya. Mungkin teknik menembak Piotr Zielinski, pengakuan ini menunjukkan ambisi Bisek untuk terus berkembang, tak hanya sebagai bek tangguh, tetapi juga pemain modern yang komplet. Bagi Bisek, Inter bukan sekadar klub, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia, dengan sejarah luar biasa. Ya, ini benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan. Inter Milan siapkan tawaran 18 juta euro, untuk rekrut Robinho Junior. Inter Milan dilaporkan tengah menyiapkan tawaran resmi senilai 18 juta euro untuk memboyong Robinho Junior.
penyerang muda Santos yang tengah naik daun dan merupakan putra dari mantan striker Manchester City. Minat Inter terhadap talenta remaja Brasil tersebut bukanlah hal baru. Klub asal Milano itu telah lama memantau perkembangan Robinho Junior dan kini siap mengambil langkah konkret, demi mengamankan salah satu prospek paling menjanjikan di Amerika Selatan. Menurut laporan ESPN Brasil yang dikutip FC Inter 1908, Inter Milan siap mengajukan penawaran pembuka bernilai 18 juta euro untuk membuka negosiasi dengan Santos. Tawaran tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Inter melihat Robinho Junior sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek instan. Manajemen Inter menilai momen ini krusial. Jika menunggu terlalu lama, nilai sang pemain berpotensi melonjak seiring meningkatnya eksposur dan menit bermain di level tertinggi sepak bola Brasil. Hasil Inter versus Pisa 6-2, Nerazzurri comeback setengah lusin gol. Hasil Inter versus Pisa pada lanjutan giornata ke-22 Liga Italia, berakhir dengan keunggulan 6-2 bagi Nerazzurri. Pertandingan Inter versus Pisa berlangsung di Stadion San Siro, Milan, pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Inter Milan sempat dikejutkan oleh 2 gol Pisa yang dicetak lebih dulu melalui brace Stefano Moreo, pada menit ke-11 dan ke-23. Perubahan strategi yang dilakukan oleh Cifu akhirnya membuahkan hasil usai Nerazzurri sukses comeback melalui gol Piotr Zielinski lewat penalti, Lautaro Martinez, Pio Esposito, Federico Di Marco, Angge Yohan Boni, dan ditutup oleh gol Henrik Mkhitaryan. Kemenangan ini membuat posisi Inter di puncak klasemen sementara Serie A masih aman, dengan koleksi 52 poin. Sementara itu, kekalahan ini menjadi yang ke-10 bagi Pisa pada musim ini dan membuat posisi mereka masih berada di ambang degradasi, dengan bertengger di peringkat ke-19 dengan 14 poin.